Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Masya. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, tetapi sebelumnya saya minta saudara jangan lupa untuk subscribe, untuk klik itu like-nya, dan untuk share. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Sri Polikarpus Wamiau dari Jayapura yang demikian. Shalom Romo Episkop, saya selalu mengikuti video-video pengajaran Romo di YouTube. Saya merasa gembira dan sangat diberkati dengan pengajaran-pengajaran yang Romo berikan. Karena hampir seluruh pertanyaan yang terbesit di kepala saya selama ini dan yang tidak ada saya dapati jawabannya dimanapun, akhirnya bisa terjawab melalui iman ortodoks. Untuk itu saya menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus Kristus menyertai Romo dalam pelayanannya. Terima kasih saudara Sri Polikarpus. Namun, masih ada beberapa pertanyaan yang masih mengganggu saya. Jika Romo berkenan bisa bantu menjawabnya. Sebelumnya kenalkan, saya Sri Polikarpus Wamiau dari Jayapura. Pertanyaannya terkait Ibrani 8 ayat 2. Apakah ayat ini berarti ada ibadah di sorga? Jika ya, seperti apa bentuknya? Yang kedua, apa hubungan antara ibadah di bumi dan ibadah di sorga menurut ayat ini? Yang ketiga, gereja disebut sebagai tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala gereja. Jika Kristus yang sama saat ini sebagai yang memimpin beribadah rumah umatnya, bukankah seharusnya gereja memiliki satu bentuk peribadatan yang sama? Mengapa dalam kenyataannya bentuk peribadatan di antara gereja-gereja Kristen berbeda-beda? Demikian pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jika berkesempatan mungkin Romo bisa menjawabnya. Atas perkenanannya saya ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih saudara Sri. Pertanyaannya berasal dari Ibrani 8 ayat 2. Tolong dibacakan ayatnya, Ibrani 8 ayat 2. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Terima kasih. Ton agion liturgos. Dalam bahasa aslinya, ketis skinis tis alithinis in ipixeno kyrios uk anthropos. Artinya, seorang pelaksana atau pemimpin liturgi. Jadi di sini bukan sekedar ibadah, tapi dikatakan liturgi. Ya. Di tempat kudus. Ketis kinis tis alithinis dan tempat ibadah skina, dari kata skina ya, yang benar, in ipixen okyrios, yang Tuhan yang mendirikan, uk anthropos, bukan manusia. Jadi ini berbicara tempat kudus di surga. Nah, pertanyaan saudara adalah, apakah ayat ini berarti ada ibadah di surga? Jika ya, seperti apa bentuknya? Ya, orang-orang yang diselamatkan itu akan tinggal di Firdaus. Dan di Firdaus itu mereka membentuk gereja. Kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Kamu sudah datang ke Bukit Sion.
ke kota Allah yang baru, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, Ini berbicara tentang Firdaus. Terus? Dan kepada beribu-ribu malaikat. Nah, di sana ada beribu-ribu malaikat. Terus? Suatu kumpulan yang meriah. Terus? Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Dan kepada gereja dari anak-anak sulung. Siapa itu anak-anak sulung? Ya orang-orang yang mau diselamatkan. Di sana membentuk jemaat, di sana membentuk gereja. Nah, kalau di sana mereka membentuk gereja, membentuk jemaat. Dan itulah yang disebut sebagai gereja yang telah menang, gereja yang tidak nampak. Tentulah ada ibadahnya. Dan dikatakan dalam Wahyu 7 ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah. Dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Berarti orang-orang ini, para martir yang disebutkan di dalam ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, mulai ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, kata Yohanes ini, terus? Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu mereka berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari penganiayaan. Mereka itu para martir. Dan ternyata para martir itu masih hidup di dalam rohnya. Terus? Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya, di dalam kurban Kristus mereka menyucikan dirinya oleh iman mereka kepada Kristus. Terus? Dan ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas membentangkan kemahnya, tempat kudus itu. Terus? Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Terus? Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya, mereka dihilangkan dari segala penderitaan. Terus? Ayat 15. Udah 17 namanya. Saya mau tolong baca dari ayat di atasnya. Ayat 13-14 dulu. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Dalam bentuk inilah para martir, orang-orang yang akan diselamatkan itu berdiri di hadapan Allah, melayani dia siang malam sebagai gereja yang telah menang itu. Ya, nah kalau melayani Allah ya ibadah kepada Allah, ibadah surgawi. Lah pertanyaannya, Saudara Sri tadi, seperti apa ibadahnya itu? Nah, kalau kita melihat bahwa Kristuslah yang memimpin ibadah, yang di dalam bahasa aslinya disebut sebagai liturgos, sang pelaksana liturgi, berarti ibadahnya ibadah liturgi. Nah, ibadah liturgi itu gimana? Ya, kita lihat di dalam Wahyu pasal 4 itu, unsur-unsur dari ibadah liturgi itu. Kita baca Wahyu pasal yang keempat. Ya, ibadah di surga itu seperti apa? Kita lihat
Kita baca saja mulai ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi tahun ini. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ini aturan di dalam surga itu. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di situ? Ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ya, ini ibadah surgawi ini disimbolkan dalam gereja Ortodoks bahwa di situ ada namanya artoforion, tempat menyimpan perjamuan kudus, roti perjamuan kudus yang sudah dikonsekrasi, dikeringkan, diletakkan di situ, melambangkan Kristus bertahta di tengah-tengah umatnya. Nah, itu gambar tahta di mana ada yang duduk di situ. Lalu di kiri kanannya ini ada simbol yang berbentuk bulat begini, namanya hexapteriga, artinya si sayap 6. Itu menimbulkan, menggambarkan malaikat dan makhluk-makhluk yang ada di sekitar tahta tadi. Dan ini nanti akan dikarak pada waktu liturgi dalam gereja Ortodoks. Ya. Nah, pada pengarahan itu nanti setelah itu masuk akan dinyanyikan Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus. Nah, itu merupakan gaung daripada Wahyu pasal 5 ayat 8 ini. 4 ayat 8 ini. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan itu pula merupakan kelanjutan dari ibadah di surga yang dilihat oleh Yesaya pasal 6 ayat 1-3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Nah, itu makanya dalam gereja Ortodoks ada simbol 6 sayap, dan yang namanya hexapteriga tadi, dari simbol ini. Terus dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Ya tuh, kudus-kudus ini konsisten ternyata ibadah yang dilihat oleh surgawi, yang dilihat oleh Yesaya, dan yang dilihat oleh Yohanes di dalam Wahyu 4 itu sama, dan nyanyian ini kudus, kudus. Dan itu pula yang dinyanyikan di dalam ibadah gereja Ortodoks ini. Mengapa begitu? Karena gereja Ortodoks ibadahnya menggambarkan ibadah surgawi tadi. Kalau ibadah surgawi ini pemimpinnya disebut liturgos, Kristus sebagai yang memimpin ibadah ini, dan ibadahnya itu bersifat liturgi. Begitulah gereja mula-mula kalau ibadah itu dengan liturgi ini, yang tetap dilanjutkan sampai sekarang di dalam gereja Ortodoks. Coba kita lihat di dalam
di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 3. Ketika ia melihat, 12 ayat 3 ya. 13 ayat 2. pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Ini coba saya bacakan di dalam bahasa aslinya. Liturgundon de afton. Dan sementara mereka berliturgi, liturgundon de afton, tokirio kepada Tuhan. Jadi ibadah gereja mula-mula itu liturgi ini sama seperti yang ada di dalam surga. Dan ibadah di bumi ini merupakan kesatuan di sana. Dan itulah sebabnya mengapa ibadah gereja ortodoks tidak pernah berubah dari abad pertama sampai sekarang. Tidak dikarang-karang oleh romonya, tidak dikarang-karang oleh pemimpinnya. Itu merupakan sesuatu yang refleksi dari ibadah di surga yang diajarkan oleh para rasul. Liturgundon de afton kenistevondon. Ketika mereka berliturgi kepada Tuhan dan berpuasa. Mengapa berpuasa? Sampai sekarang pada waktu mau liturgi orang ortodoks berpuasa. Karena apa? Karena akan menerima perjamuan kudus. Jadi kalau saudari bertanya gimana bentuk ibadah? Baca lagi pentutan. Dari Ya. Nah, apa hubungan antara ibadah di bumi dan ibadah yang di surga menurut ayat ini? Itu tadi hubungannya. Ibadah di bumi yang sesungguhnya, yang berasal dari para rasul, itu refleksi dari ibadah di surga, yaitu ada liturginya, ada liturgosnya yang memimpin liturgi, ya. Jadi bukan asal sembahyang tepuk-tepuk tangan, berdoa jingkrak-jingkrak lah, mungkin ada yang berguling-guling, tidak begitu. Ya memang ibadah liturgi, baik di gereja barat, yang sekarang kita sebut gereja Roma Katolik, maupun di gereja timur, gereja ortodoks. Semuanya di liturgi. Ya. Terus, apa hubungan antara ibadah di bumi dan ibadah di surga menurut ayat ini? Sudah saya jelaskan. Apa hubungannya? Ya. Terus ayat 3. Gereja disebut sebagai tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala gereja. Jika Kristus yang sama saat ini sebagai yang memimpin ibadah umatnya, ya Kristus yang sama sebagai liturgos, bukankah seharusnya gereja milih satu bentuk peribadatan yang sama? Iya, gereja purba begitu. Pertanyaan saudara sangat cerdas. Ya memang begitu. Oleh karena itu kalau saudara belum pernah ke gereja ortodoks, datanglah ke gereja ortodoks. Nanti tanyakan pada romonya, makna simbol-simbol yang ada ibadah itu. Semuanya adalah refleksi daripada ibadah yang ada dalam kitab suci tadi. Kitab suci tidak mengajarkan tentang ibadah bentuk lain. Baik dalam Taurat pun, itu kalau sana ada kurban dan lain. Lalu dalam Yesaya tadi, lalu dalam Wahyu tadi. Dan itu yang terrefleksi di dalam ibadah gereja purba. Ya, karena saya dari gereja ortodoks, saya lebih paham ibadah dalam gereja ortodoks. Di gereja Katolik pun ada liturginya. Ya. Nah, jadi bukankah seharusnya gereja memilih satu bentuk peribadahan yang sama? Betul. Gereja purba mempunyai bentuk liturgi meskipun ada perbedaan ekspresi antara barat dan timur. Tetapi pada intinya urutan dan cara melaksanakan itu ada kesamaannya. Mengapa dalam kenyataannya bentuk peribadahan di antara gereja-gereja itu berbeda-beda? Ya karena mereka tidak tahu sejarah. Dan akhirnya masing-masing pendeta ngarang ibadahnya sendiri-sendiri. Kalau kita kembali kepada gereja purba, kita kembali kepada Alkitab, ternyata ada kesatuan cara ibadah, bukan bermacam-macam. Jelas ya, saudara? Makanya kalau ingin kembali kepada ibadah yang satu, yang tetap dilaksanakan, yang dilaksanakan gereja purba, yang tetap dilaksanakan gereja ortodoks, saudari datang untuk melihat bagaimana ibadah dalam gereja ortodoks itu. Ya.
Demikian pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan. Jika berkesempatan mungkin Romo bisa menjawabnya. Atas pertanyaannya saya ucapkan terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih saudari, saya tidak tahu ini saudara. Kalau Sri kelihatannya perempuan, kalau Polikarpus kelihatannya laki-laki. Saya nggak tahu saudari laki-laki atau perempuan. Ya, sudah saya sebut saudara Sri Polikarpus Wamiau. Terima kasih. Dorongan untuk membantu kami, saudara bisa mengirimkan persembahan saudara ke bank mandiri saya yang ada di bawah ini. Dan tak lupa saya mengucapkan saudara terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mengirimkan persembahan saudara, entah berapapun jumlahnya, semuanya akan berharga bagi kami dan saya menghargai semuanya itu. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.